Peradarnya itu nggak tahu, tapi dari dulu zaman dulu itu udah ada. Nggak tahu saya, bukan orang sini mana. Saya tahu tempatnya tapi saya nggak tahu sejarahnya. Gong Sibolong buat saya jati diri Tanah Baru. Kesenian tradisional Gong Sibolong Pusaka Jaya adalah salah satu kesenian tertua yang ada di Kota Depok, khususnya di Kelurahan Tanah Baru, di mana tempat kesenian itu berada, yang telah diwariskan oleh para pendahulu dan nenek moyang kami, yang tumbuh dan dikembangkan secara turun-temurun sesuai dengan generasi penerusnya, sehingga memiliki karakter dan kekhasannya tersendiri. Curugan Tanah Baru, tempat pertama kali ditemuinnya seperangkat Gong Sibolong. Yang dulu ceritanya, Bapak Tua Jimin pertama kali ditemukan di sini. Dari Bapak Tua Jimin, lalu diberikan kepada Bapak Tua Raden Sanim. Dari Bapak Tua Raden Sanim, lalu diserahkan kembali kepada Bapak Jera. Dari Bapak Jera lalu dilengkapi semua alat-alat gamelan itu. Sampai akhirnya turun lagi ke anaknya Bapak Baharudin, atau kita sering panggil namanya Bapak Haji Bagol. Lalu turun lagi ke Bapak Kamsa Atmaja. Sampai yang terakhir ke Bapak Buang Jayadi. Setelah wafatnya Bapak Buang Jayadi, akhirnya pindah ke kepemimpinan itu di Bapak Haji Sari. Setelah Bapak Haji Sari, sekarang ke Bapak Haji Nisan Kusnadi. Kurangnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hingga menjadikan situs ini banyak sampah, dan kurangnya juga pemerhati dari pemerintah. Jadi sepengetahuan saya, kalau misalkan Gong Sibolong yang asli ini ditaruh di Tugu, takutnya ini nanti diambil orang atau hilang. Karena pada saat zamannya di Maiyot atau Wa Asem, itu pernah dijadikan tempat syariat. Orang sakit minta air datang ke sini. Syariatnya Gong Sibolong, bukan minta sama Gong Sibolong, tetap minta sama Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariatnya menggunakan air yang ada di Gong Sibolong. Kalau cerita itu saya cerita dapat dari orang tua. Sebelum ada Tugu Gong Sibolong, itu ada disebutnya Tugu Kongderan. Kongderan itu tokoh masyarakat di Tanah Baru. Kongderan ini dulu sering nongkrong di perapatan, dan tugunya itu masih berbentuk kotak kecil. Dan pada saat itu Kongderan sudah wafat, baru kesini di tahun kurang lebih 2005-an itu udah ada Tugu Gong Sibolong. Saya bergabung di Gong Sibolong waktu itu di tahun 2002. Masih berumur 7 tahun 9 tahun lah kalau deh. Saya ikut, tapi belajar gamelannya itu sedikit, tapi lebih banyak ke pencaksilat. Gong Sibolong ini menjadi ikonnya Kota Depok di tahun 2002. Terus akhirnya tampil di mana-mana, saya mengikuti tampil di mana-mana. Yang waktu itu saya udah seneng banget diajak jalan-jalan. Terus sampai sekarang masih tetap berjalan keaktivitasan saya di Gong Sibolong, dan saya sebagai pengurus sekretaris 2 di kepengurusan Gong Sibolong di kepemimpinan Bapak Haji Nisan Kusnadi. Motivasinya ingin merubah yang tadinya pemikiran orang tua dulu yang hanya tradisi aja. Kalau sekarang pengen dikenalin ke remaja, ke teman-teman semua di lingkungan Tanah Baru khususnya, bahwasannya tradisi ini bisa buat jadi prestasi. Maju terus, jangan pernah ada kata menyerah. Walaupun dipandang sebelah mata tentang kesenian tradisional, kita buktikan bahwasanya kita bisa menjadi orang yang berprestasi atas jalur tradisi. Kegiatan tasyakuran kesenian Gong Sibolong Pusaka Jaya dilakukan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita semua,
khususnya warga Kelurahan Tanah Baru, atas ditetapkannya kesenian Gongsi Bolong Pusaka Jaya sebagai warisan budaya tak benda. Motivasinya untuk teman-teman, jangan malu kalian bertradisi, karena tradisi bisa dikemas dengan prestasi. Bagi teman-teman yang sudah latihan, semangat terus, jangan kendor. Budaya kalau misalkan tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?